Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan pendidikan Islam dalam studi Islam. Yang pertama, abstrak. Pembahasan yang terdapat dalam tulisan ini bertujuan untuk mempelajari pendekatan pendidikan Islam dalam studi Islam, yang mana berisikan tentang bagaimana memahami studi Islam melalui metode-metode pendekatan yang pada dasarnya telah dipakai oleh para ahli. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Kemajuan sebuah negara sangat bergantung kepada kemajuan pendidikannya, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Dan dalam pendidikan itu erat kaitannya dengan penggunaan pendekatan dan metode yang dilakukan selama proses mengajar terjadi. Pendahuluan, pendidikan Islam sebagai sebuah sistem adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terkandung aspek tujuan, kurikulum, guru, metode, pendidikan, sarana prasarana, lingkungan, administrasi, dan sebagainya, yang antara satu dan lainnya saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang terpadu. Dalam proses pendidikan Islam, pendekatan dan metode memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan melalui pendidikan dan metode sebagai seni dapat mentransfer ilmu pengetahuan atau materi pelajaran kepada peserta didik dianggap lebih signifikan dibanding dengan materi itu sendiri. Sebuah adigum mengatakan bahwa al-tarikat aham min al-madah. Metode jauh lebih penting dibanding materi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Objek kajiannya adalah buku, artikel ilmiah, dan proceeding yang difokuskan pada kajian pendekatan pendidikan Islam dalam kajian studi Islam. Hasil dan pembahasan. Ada beberapa istilah lain yang mempunyai arti yang hampir sama dengan menunjukkan tujuan yang sama dengan pendekatan, yaitu theoretical framework, conceptual framework, approach, perspective, point of view, atau sudut pandang, paradigma. Semua istilah ini bisa diartikan sebagai cara memandang dan menjelaskan gejala atau peristiwa. Khairuddin Nasution 2009, 189-190. Pendekatan merupakan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Jadi, dengan demikian, pendekatan dapat kita maknai sebagai cara pandang seseorang untuk memperlakukan atau memahami suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, dikenal banyak pendekatan. Adapun pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut. Pendekatan rasional. Memahami Islam yang adil tidak lagi cukup didekati dan dipahami hanya lewat pendekatan teologis normatif. Harus pula didekati dengan pendekatan aspektual, dimensional atau bahkan multidimensional approach. Keniscayaan tersebut membawa kepada implikasi bahwa pendidikan Islam sebagai institusi strategis untuk mengintensifkan suatu agama lewat pendekatan keilmuan yang multi dan interdisipliner. Salah satu pengembangan pendekatan dalam wil aksiologi dalam pendidikan Islam adalah mengkonsepsikan kembali pendekatan rasional. Pendekatan rasional merupakan suatu pendekatan mempergunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebesaran kekuasaan Allah. Yang kedua, pendekatan emosional atau psikolog. Psikologis atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya menurut Zakia Darajat, bahwa perilaku seseorang yang nampak lahirnya terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Seseorang ketika berjumpa saling mengucapkan salam, hormat kepada orang tua, kepada guru, menutup aurat, rela berkorban untuk kebenaran, dan sebagainya, merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Yang ketiga, pendekatan pembiasaan merupakan suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi.
Pembiasaan pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terbiasa mengamalkan ajaran agamanya, baik secara individu maupun secara berkelompok dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dengan pendekatan kebiasaan bertujuan agar peserta didik memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan aturan dan prinsip-prinsip agama Islam sebagai sumber dan landasan ideologi dalam menetapkan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu. Yang keempat, pendekatan fungsional. Sesuai dengan pengertian fungsional, yaitu dilihat dari segi fungsi, maka yang dimaksud dengan pendekatan fungsional dalam kaitannya dengan pendidikan Islam adalah penyajian materi pendidikan Islam dengan menekankan pada segi kemanfaatannya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdasarkan kepada pendekatan ini, materi yang dipersiapkan untuk disampaikan kepada anak didik adalah materi yang sesuai dengan kebutuhan anak didik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, pendekatan pengamalan. Usaha memberikan materi agama menekankan kepada segi kemanfaatan kepada peserta didik, agar terbiasa mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Al-Ghazali dan Ali Al-Jumbulati mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah bersifat keagamaan dan akhlak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus untuk mendapatkan keridhoannya, karena agama merupakan sistem kehidupan yang menitik beratkan pada pengalaman. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pendekatan dalam pendidikan Islam adalah cara pandang atau paradigma yang dipakai dalam menginterpretasikan nilai-nilai agama Islam lewat pendidikan dengan tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, macam-macam pendekatan Islam dalam pendidikan Islam adalah: yang pertama, pendekatan rasional, kedua, pendekatan emosional atau psikologis, ketiga, pendekatan pembiasaan, keempat, pendekatan fungsional, yang kelima, pendekatan pengamalan.